Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang pertumbuh dan perkembangan tumbuhan. Nah, proses pertama dalam pertumbuh kembangan tumbuhan adalah perkecambahan. Apa itu perkecambahan? Perkecambahan adalah peristiwa di mana embrio di dalam biji tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, jika kita membelah biji, di dalamnya kita akan melihat cadangan-cadangan makanan dan juga embrio atau yang kita sebut dengan calon individu. Nah, embrio ini terdiri dari 3 lembaga. Yang pertama ada lembaga akar atau kita sebut dengan radikula, dan yang kedua ada lembaga daun atau yang kita sebut dengan kotiledon, dan yang ketiga ada lembaga batang atau yang disebut dengan kaulikulus. Nah, dalam proses tumbuh perkembangannya memerlukan beberapa penyokong agar tumbuh dengan baik, seperti suhu yang cocok, air yang memadai, oksigen yang cukup, kelembapan, dan juga cahaya. Nah, struktur kecambah terdapat pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Jika pada tumbuhan monokotil terdapat akar primer, plumula, koleoptil, dan juga daun pertama. Nah, berdasarkan letak kotiledonnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hipogeal dan yang kedua adalah epigeal. Apa itu hipogeal? Hipogeal adalah kotiledon yang letaknya berada di bawah tanah seperti tanaman jagung. Nah, jika epigeal adalah kotiledon yang letaknya di atas tanah seperti tanaman kecambah atau yang kita sebut dengan toge. Proses perkecambahan biji melalui 4 tahap. Yang pertama ada hidrasi atau imbisi, yakni proses masuknya air ke dalam embrio dan membasahi protein dan koloid lain. Yang kedua ada pertumbuhan dan pengaktifan enzim yang menyebabkan peningkatan pada aktivitas metabolik tumbuhan. Yang ketiga, pemajangan sel radikula yang diikuti oleh munculnya radikula dari kulit biji atau yang kita sebut dengan munculnya akar dari embrio. Lalu selanjutnya, tumbuhan mengalami pertumbuhan primer. Nah, apa itu proses pertumbuhan primer? Nah, tumbuhan membentuk daun, akar, dan batang. Nah, aktivitas ini disebabkan oleh sel-sel marismatis atau yang kita sebut dengan sel meristem. Nah, daerah pertumbuh kembangan ujung akar dan batang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah daerah pembelahan, di mana pada daerah ini terjadi pertumbuh kembangan struktur akar pertama. Yang kedua ada zona perpanjangan. Nah, daerah ini mengalami pembesaran dan juga pemanjangan. Yang ketiga ada zona diferensiasi atau zona pematangan. Nah, sel-sel pada zona ini mengalami diferensiasi yang akan membentuk struktur khusus dan fungsi khusus. Nah, lalu selanjutnya ada proses pertumbuhan sekunder. Terjadi akibat adanya aktivitas oleh jaringan kambium. Nah, proses ini membentuk 2 jaringan, yaitu floem sekunder dan juga xilem sekunder. Nah, apa itu floem sekunder? Adalah pertumbuhan kambium yang ke arah luar. Jika xilem sekunder adalah pertumbuhan kambium ke arah dalam. Perlu kita ingat, pembelahan kambium menjadi xilem dan floem sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Jika sedang musim hujan, maka aktivitas kambium akan meningkat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuh kembangan tumbuhan, yakni faktor dari dalam atau yang kita sebut dengan faktor intern dan faktor dari luar atau yang kita sebut dengan faktor ekstern. Nah, faktor dari dalam contohnya adalah hormon, yakni hormon auksin, giberelin, sitokinin, asam amisat, dan etilen. Nah, jika faktor dari lingkungan atau dari luar yakni adalah nutrisi, air, dan juga cahaya, kualitas, intensitas, dan lamanya radiasi yang mengenai tumbuhan dapat mempengaruhi proses fisiologi tumbuhan. Nah, cahaya mempengaruhi pembentukan klorofil, fotosintesis, fototropisme, dan juga fotoperiodisme. Nah, fotoperiodisme adalah respon tumbuhan terhadap lamanya penyinaran. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tumbuhan harian pendek, adalah tumbuhan yang berbunga kurang dari 12 jam di siang hari. Lalu yang kedua ada tumbuhan harian panjang, yakni tumbuhan berbunga lebih dari 12 jam di siang hari. Lalu yang ketiga ada tumbuhan netral, adalah tumbuhan yang berbunga hampir di sepanjang musim. Lalu yang terakhir adalah tumbuhan sedang, yakni tumbuhan yang berbunga sekitar 12 jam. Baik, sekian pemaparan materi pertumbuh kembangan tumbuhan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.